di atas segala-galanya Tuhan. Engkaulah yang bertakhta atas hidup kami Tuhan. Biar semua untuk Engkau Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh Raja di atas segalanya. Kau layak terima sembah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi membawa kita di dalam doa pembukaan, saya mengundang Pastor Jaswan. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Bapa. Bapa, pada malam hari ini sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih di hadapan Engkau Bapa. Karena sekali lagi kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, atas pengorbanan-Mu di kayu salib Bapa. Karena pengorbanan-Mu lah Tuhan Yesus, kami ada di tempat ini Tuhan. Karena pengorbanan-Mu Tuhan Yesus, gereja-Mu Tuhan ada ini Tuhan Yesus. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami Tuhan Yesus tetap ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kalau bukan pengorbanan-Mu Tuhan, tidak mungkin kami bisa bertahan, tidak mungkin kami bisa berdiri di tempat ini Tuhan Yesus. Karena pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar sekali buat kami di tempat ini Tuhan, yang membuatkan kami Tuhan bisa datang di gereja ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena hanya satu-satu yang kami sembah, yang kami mulia, yang kami agungkan, hanya Yesus Kristus, penebus kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang telah mengalahkan maut Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan Yesus, tidak ada Allah lain yang sanggup Tuhan melepaskan umat Tuhan Yesus Bapa di surga daripada lumpur dosa. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Tidak ada Allah lain selain daripada Engkau Bapa. Maka itu sebabnya Tuhan kami bersyukur Tuhan. Meskipun kami Tuhan seringkali Tuhan Yesus Bapa menyakiti hati Engkau, tapi Engkau tetap setia Tuhan Yesus Bapa di surga. Tuhan kami mohon kepada Engkau Bapa, supaya biarlah ibadah kami ini Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang bekerja dan beracara di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang kami mulia, Allah yang kami agungkan adalah Allah yang maha hadir. Dan Engkau tidak pernah tidak hadir di tempat ini. Engkau senantiasa hadir di tempat ini. Karena tempat ini Engkau sudah pilih Tuhan Yesus. Tempat ini Engkau sudah urapi Tuhan Yesus. Karena Engkau mau Tuhan kami lebih dekat di hadapan Engkau. Karena kami adalah ciptaan-Mu Tuhan. Engkau mau Tuhan segala suku kaum bangsa berbalik kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkaulah penciptanya. Tidak ada pencipta selain daripada Bapa. Hanya Engkau ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus. Tuhan kami serahkan ibadah kami. Dari permulaan, pertengahan, akhirnya Engkau yang bekerja. Biarlah Tuhan setiap tim pujian yang Kau telah pilih, Tuhan yang Engkau telah urapikan pada malam hari ini, Engkau pakai mereka Tuhan Yesus. Bahkan penyampaian firman-Mu, menari rabana, bahkan seluruh umat-Mu yang hadir pada malam hari ini, biar Tuhan Bapa di surga benar-benar datang kepada Engkau dan menyerahkan seluruh hati kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau mau kami Tuhan menyembah dalam roh dan kebenaran. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Yesus adalah Raja di atas segala raja. Amin. Nama Yesus nama yang penuh kuasa. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini.
Haleluya. Oh. Haleluya. Ah, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Tuhan Yesus. Oh. Yes. Oh.
Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Haleluya Yesus. Masalah itu kami serahkan kepada hamba yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Bapa di surga, segala kemurahan hatimu bekerja di antara kami, perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kami untuk memberikan kepada kami jalan keselamatan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga kami punya perdamaian dengan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang Kau sudah kerjakan buat kami semua, sehingga kami dibenarkan karena iman dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mau diselamatkan bukan bertakut kepada orang lain, tapi mau diselamatkan itu harus ada iman sendiri di hati. Karena kebanyakan orang jamaah Tuhan bergantung kepada orang lain. Kalau itu orang lain kuat, maka kuat imannya. Kalau tidaklah kuat imannya. Jadi kalau orang lain itu masuk neraka dia juga. Nah, apakah salah kalau ada orang lain yang lebih kuat dan kuat sedikit daripada kita untuk membawa kita kepada Tuhan? Itu tentu tidak salah. Tapi jangan praktikkan kau bergantung kepada iman orang lain. Mereka harus ada iman sendiri. Karena Tuhan Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dia tidak katakan karena iman ibumu, karena engkau sudah, dia bilang imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Makanya kita semua yang sudah ada anak, ibu-ibu, ajar anak-anak itu beriman kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah banyak kita dengar, dan firman Tuhan itu harus dilaksanakan dalam hidup kita semua. Supaya anak-anak tidak bergantung kepada iman ibu bapa, harus ajar mereka beriman. Ikuti firman Tuhan yang mereka dengar dan belajar mentaati dan serius dengan firman Tuhan. Amin. Kalau sudah banyak orang yang tidak serius dengan firman Tuhan, bahaya itu nanti. Pada malam hari ini saya berikan tema penginjilan Tuhan Yesus dalam alam roh. Unik saja ini kali. Ya, unik saja kita pulang. Penginjilan Tuhan Yesus dalam alam roh bermakna Yesus mati itu tubuh jasmaninya mati, tapi dalam alam rohnya dia pergi memberitakan Injil kepada orang dulu, yaitu pada zaman Nuh yang tidak taat kepada Tuhan. Ketika Nuh mempersiapkan bata, sementara menanti bata itu siap, dia ada yang bertobat, maka roh Tuhan Yesus pergi kepada jiwa-jiwa itu karena mereka dipenjara oleh roh jahat, tidak terlepas. Amin. Baru sesudah Yesus masuk itu mereka terlepas, tapi kalau mereka tidak bertobat belum tentu diselamatkan. Memang rohnya berkeliaran tapi tidak terselamat. Amin. Itulah mungkin orang bilang senang Pak Roy sama bosnya. Dan belum tentu ada harapan. Amin. Kalau tidak bertobat. Ayo mari kita lihat 1 Petrus 3 ayat 19 hingga 20. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Kalau kita baca dalam ayat 18 kita akan tahu bahwa sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ya, ia
yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Apa itu supaya Tuhan Yesus membawa kita kepada Allah? Bayangkan kebaikan Yesus, itulah tujuannya mati. Amin. Bayangkan kebaikan dia. Kenapa kita ragu-ragu lagi tentang pengorbanan Tuhan Yesus dan tentang Tuhan kita yang begitu nyata dalam kehidupan kita? Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bakteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang. Kita bilang di sini 8 orang yang diselamatkan oleh air bah atau banjir. Amin. Jadi Yesus pergi dalam kematiannya, rohnya pergi memberitakan Injil. Bukan memberitakan Injil saja, tapi melepaskan itu roh yang dipenjara oleh roh jahat, yaitu pada zaman Nuh, yang mana sementara Nuh mempersiapkan bahtera itu, Tuhan tetap dengan sabar menanti apakah ada orang lagi yang mau bergabung dengan Nuh. Amin. Apakah ada orang lain yang mau bergabung dengan Nuh untuk membuat bahtera supaya siap? Tapi sampai selesai tidak ada seorang pun pada masa itu yang datang kepada Nuh dan Nuh yang mempersiapkan bahtera, karena sadar akan kesalahan. Amin. Tidak ada seorang pun. Akhirnya sampai Nuh masuk dalam bahtera, mereka mati semua pada hari bah, karena mereka tidak bertobat. Amin. Maka Yesus mati dan kematiannya itu bukan untuk kita yang masih hidup saja, tapi dia pergi kepada mereka. Bayangkan keadilan Tuhan. Amin. Katakan sekarang, manusia yang suka menyembah berhala, manusia yang ikut dunia, ya, dan nenek moyang kita yang tidak bertobat dulu sudah meninggal. Tapi ketika dalam alam roh mereka mengenal Injil yang diberitakan Tuhan dan bertobat, bagaimana dengan hidup yang masih menyembah berhala? Tetap kau tinggal lagi tidak bertobat, karena kau pernah tipu di situ. Amin. Dalam pikiran kita, milik dulu saya begini dan dulu lagi begini dan kau terus begitu. Padahal rohnya sudah bertobat. Katakan kalau bertobat, bagaimana kita masih hidup? Ketinggalan kan? Maka lebih baik bertobat sekarang daripada tidak bertobat. Amin. Kalau kita lihat itu AI, reka itu cerita, Tuhan sudah datang begitu jalan dalam api neraka begitu, semua setan itu berlutut. Kalau kita harus sebuah dapat dari jauh, sudah tobat, terus sudah lihat sang penguasa, Tuhan yang Maha Kuasa, sang Raja datang, terus sudah turun letaknya berlutut. Menyembah Tuhan, ya. Apalagi kamu, ini apa kamu sama-sama lagi setan? Begini apa lagi kamu itu roh, ini kamu tidak ada ampun itu. Menyembah Tuhan Yesus juga. Amin. Ini apa itu? Jadi kalau kau masih itu benar-benar kau pernah tipu, kau minta sesat, kamu masuk ke sana. Jangan. Itu seorang ibu Papua bilang tidak boleh. Amin. Kalau sekali itu sasar itu Papua, dia bilang itu patung Maria sudah dibakar, dia bilang. Jangan itu bilang. Saya bukan Maria juru selamat, Yesus bilang dia manusia saja, tapi hanya Tuhan Yesus yang juru selamat. Itulah Tuhan Yesus bilang ketika dia bercakap yang perempuan Samaria, barang siapa menyembah Tuhan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maksudnya tubuh jasmani kita ini tidak dapat menyembah Tuhan yang sebenarnya, tapi roh dalam diri kita yang boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Sabtu bilang harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bila kau menyembah dalam roh dan kebenaran, artinya penyembahan itu lahir dari hati Anda yang suci, tulus, penuh pertobatan. Maka itulah roh. Amin jemaat. Hati itulah roh. Haleluya. Maka jemaat harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena lihat, Yesus masuk alam roh dia harus juga. Nah, semua orang yang mati di luar kebenaran Tuhan, di luar kebenaran firman Tuhan, ya itu rohnya tidak hidup dalam kebenaran. Karena dari hidupnya saja jasmaninya pun tetap tidak hidup dalam kebenaran. Nah,
tidak ada harapan untuk diselamatkan. Tapi kalau masa hidup orang itu suka sembahyang, maka roh dia pun senang. Roh dia pun seperti itu. Artinya, bila dia menyembah Tuhan, orang yang masih hidup tidak menyembah Tuhan dari hatinya, sungguh-sungguh itu Tuhan, maka roh dia pun seperti itu. Sungguh-sungguh, tanah bawah seperti itu. Amin. Dan itulah orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kenapa baik orang yang tidak menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Memuji Tuhan boleh, menyembah Tuhan boleh, tapi Tuhan jauh di hatinya. Itu bukan menyembah roh dan kebenaran. Kalau kamu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kamu memuji Tuhan beribadah, tapi semua dari hati Anda. Kalau semua dari hati Anda bermakna, kau ada harapan untuk selamat, karena setan tidak mengganggu Anda, karena ini orang sungguh-sungguh dia bilang, tidak boleh main-main. Amin. Jadi jemaat Tuhan harus, karena Yesus sudah memberitakan Injil. Amin. Yohanes 4 ayat 23 hingga 24. Yohanes 4 ayat 23 hingga 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Kenapa sudah tiba sekarang? Kan Yesus sudah berdiri di depan. Amin. Waktu itu dia cakap. Nah memang sudah tiba. Orang yang menyembah Tuhan harus betul-betul percaya pada pribadi Tuhan, kepada ketuhanan Tuhan yang ada di depan matanya. Jangan meragui lagi Tuhan. Saat Yesus bilang harus menyembah, sudah paksanya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan banyak orang tidak paham. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Oh, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ada penyembah-penyembah benar akan menyembah Tuhan yang betul-betul penyembahan lahir dari hati yang tulus dan jujur. Amin. Dari hati yang penuh pertobatan. Itulah dia penyembahan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Itulah setan selalu ucap, dari hati mata kamu galak tidak sungguh-sungguh. Kamu bukan dari hati kamu menyembah Tuhan. Mungkin kamu beri persembahan itu bukan dari hati. Mungkin kamu memberi 300 itu bukan dari hati. Mungkin kamu beri 100 itu bukan dari hati. Mungkin kamu kasih balik berpulang itu bukan dari hati. Hanya dilihat-lihat orang saja. Itu bukan menyembah dalam roh dan kebenaran itu. Harus dari hati, barulah dalam roh dan kebenaran. Amin. Ibadahmu baru diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Namanya Yesus Kristus. Makanya jemaat Tuhan, rugilah orang yang beribadah malam ini. Mari kita baca lah ya 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lihat, Allah itu roh, huruf besar menunjukkan Bapa dia itu seperti itu. Amin. Dan kemudian Allah itu roh dia bilang, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya jemaat Tuhan, kita harus menyembah Bapa dari hati kita. Amin. Supaya itu roh yang menghidup kita sekarang bergerak itu dalam jemaat Tuhan pun begitu sifatnya. Maka bila roh yang berada itu bersatu dengan Tuhan, karena sudah bersatu dengan tubuh jasmani kita, katakan begitu, itu yang menghidup kita sekarang jemaat Tuhan, maka lahirlah penyembahan roh dan kebenaran. Bila sudah lahir penyembahan roh dan kebenaran, maka setiap orang berdiri depan memuji dari hati, ada merasa hadirat Tuhan yang kuat turun. Amin. Bahkan dalam rumah Anda sendiri kau kata berdoa, bahkan Anda nyanyi saja haleluya, jiran tetangga Anda menoleh karena heran. Ini suara kalau yang macam ada berapa? Amin. Anda tidak akan takut. Beda itu suara biasa dan suara yang diurapi. Amin. Jadi harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bagaimana menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran kalau beribadah bukan dari hati? Bagaimana menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran kalau tidak ada pertobatan betul-betul? Bagaimana memuji Tuhan? Bagaimana melayani Tuhan kalau bukan dari hati yang tulus, yang betul-betul? Amin. Karena bila kau betul-betul, itulah orangnya yang menyembah Tuhan dalam roh kebenaran. Karena menyembah Tuhan tanpa pertobatan yang asli, tanpa pertobatan yang jujur, itu sama dengan dikatakan Tuhan bahwa mereka pada hati mereka jauh daripada Tuhan bilang. Amin. Jadi walaupun kau memuji Tuhan begini-begini, tetap kau tidak dapat menyembah dalam roh dan kebenaran, karena hidup dalam kedagingan.
dan rohmu juga terbawa dalam kedagingan. Dan kalau rohmu terbawa dalam kedagingan, kasihan roh Anda. Karena lihat, Yesus mati, dia lihat orang yang dulu tidak taat kepada firman Tuhan yang mereka berdosa, dipenjara oleh roh jahat. Amin. Karena mereka itu roh pun, secara itu roh pun tidak kudus, tidak rohani. Amin. Nah, secara begitulah itu nenek moyang kita dulu itu yang meninggal itu. Aku kita kita yang kita sangat hargai, hormati peraturan mereka. Kalau soal ada terasa seperti bukan main, begitulah itu. Kalau mereka tidak berbuat mati, roh mereka seperti itu. Tidak tenang, itu rasa banyak ada yang orang kalau mati rohnya tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena hiduplah dosa. Kalau tidak hiduplah dosa pasti tenang. Amin. Apapun peraturan Anda menurut legendaris, apapun menurut cerita dulu harus melakukan supaya orang ini kalau dia mati tenang, tetap tidak tenang. Mereka menipu Anda, mereka menipu itu firman Tuhan. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara supaya hidup seperti dikatakan Tuhan, mesti tenang, damai, aman. Amin. Tiada lain, mesti bertobat. Amin. Itu saja. Bertobat. Baru kau berikan yang bagus dalam perkataan kebenaran. Kalau tidak, lihat orang-orang yang sesama dilandu. Yesus mati, dia dilawat di neraka. Dia kasih lepas mereka untuk mencari. Hanya rusak kasih penyerahan mereka. Amin. Nah, karena tidak bertobat, demikianlah roh orang-orang sekarang. Sama ada orang yang bertobat dan orang yang tidak bertobat, pasti ada rohnya. Kalau Tuhan ambil roh kita sekarang, tubuh badan kita ada, tapi kita tidak bisa pakai itu roh. Amin. Karena kita yang sebenarnya adalah roh. Amin. Maka harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maka kalau memuji Tuhan, memuji betul-betul dari hati. Kalau berdoa betul-betul. Kalau berdoa bukan di gereja saja suara Anda kuat, dalam nama Yesus suara sangat kuat, tapi di rumah pun seharusnya doa Anda pun seperti itu. Amin. Ada berdoa untuk Anda, itu setan bukan di gereja saja itu, di rumah pun dia salah saja itu. Maka di gereja Anda berhabis teriak, tapi di rumah Anda tidak sudah. Maka harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jangan main-main sama Tuhan. Tidak orang lain percaya itu benar. Tetapi saat yang akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Tuhan menghendaki apa? Penyembah demikian. Artinya orang yang menyembah Tuhan itu harus dari dalam hati. Baru dia dalam menyembah roh dan kebenaran. Coba lihat Markus 7 ayat 16. Dia kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Nah, itu saya cakap tadi. Kita masih hidup sekarang. Oh, boleh memuji Tuhan, ya tidak. Boleh memuji kalau di gereja, boleh bagi persembahan kalau di gereja, boleh bagi perpuluhan kalau di gereja, boleh bagi gereja. Tapi kalau itu luaran saja, tapi hatimu tidak bagus di hadapan Tuhan, tidak tobat sungguh-sungguh, supaya membuat kita memuji Tuhan berpersembahan, itu bukan dilakukan dalam penyembahan roh dan kebenaran. Bukan. Tapi dilakukan dalam daging. Itulah selalu saja. Kalau kamu mau beri sembilan, dasarnya dengan iman dari hati, buat ikut-ikutan. Kalau kamu berkorban, harus dari hati, dasarnya dengan iman, supaya kamu tidak rugi. Saat kamu menuai itu hasilnya, kamu merasa bahwa kamu diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena banyak orang mau beri tapi merasa tidak diberkati, bahkan merasa bahkan susah untuk mau dapat. Karena itu kamu tidak memberi dengan iman, kamu tidak memberi yang kasih kepada Tuhan. Kamu berleter-leter kalau kamu mau beri. Jadi harus dari hati. Kamu membayar perpuluhan pun selalu saya cakap. Saya bilang, kalau kamu membayar tapi dari hati jangan bagi, jadi kamu akan bayar. Kalau kamu tidak dapat untung apa-apa, tapi harus dari hati, maka kamu akan diberkati. Itulah sebabnya. Kenapa orang kalau memberi persembahan persepuluhan, ini hanya memberi
Belum dia tidak mau saudara, karena bukan dari hati. Dia bukan di otaknya, pikirannya, mau nimbang begini-begini. Itu bukan iman. Makanya kau tidak dapat apa-apa. Jadi, Tuhan menghendaki supaya kita menyampaikan dalam roh dan kebenaran. Dengan apapun yang kita lakukan, entah kau puji-puja, penyembahan atau persembahan apa semua, harus dilakukan dari hati. Baru dikatakan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ayat 7. Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Inilah Tuhan tidak suka kalau mereka menurut daging, menurut pikiran sendiri. Amin. Itu. Kan dalam gereja kadang-kadang seperti itu jemaat Tuhan. Kalau itu orang sudah biasa, itu orang ini sudah lama, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, dilantik juga. Karena alasan dia kawan, karena alasan dia apa lagi? Tapi Tuhan bukan itu. Tuhan melihat bagaimana seorang itu diurapi oleh Tuhan. Amin. Sama ada kalau ada sekolah kita, sama ada kalau tidak sekolah kita, tetap perotaan itu harus dilihat dalam pribadi seseorang. Karena bisa terjadi penipuan dalam gereja kalau tidak bisa bekerja dalam gereja. Sebab itulah harus ya dari hati. Baru ada katakan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Artinya kebiasaan ibadah. Amin. Kan dulu kita beribadah banyak kebiasaan kita. Kalau kita nyanyi pun kita nyanyi bagaimana yang penting suka-suka anak Krismas kan begitu, anak begitu laki-laki nyanyi begitu. Karena sudah jadi kebiasaan dari itu di kampung-kampung pun begitu. Tapi tidak ada pekerjaan Roh Kudus. Apakah salah? Tidak salah. Tapi harus dari hati. Bagaimana kita tahu dari hati? Yesus bilang dalam Matius 1:7, dari buahnya anak buahkan makan mereka. Amin. Dari buah pertobatannya. Sebab itu dan jemaat Tuhan, mengikut Tuhan itu harus dari hati. Baru kita dapat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bila kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kalau kita mati, itu roh kita tidak pergi kepada penjara. Yang dikatakan tadi dalam Petrus, bukan Yesus pergi. Tapi yang kita mencatat bahwa roh itu akan tenang dan roh itu, rohani, roh itulah yang sudah menjadi rohani itu yang akan dibangkitkan Tuhan untuk beroleh hidup yang itulah sebabnya. Kenapa gereja mengajar jemaat itu harus hidup rohani? Kalau tidak ada hidup rohani, apa yang dibangkitkan untuk beroleh hidup yang kekal? Sedangkan yang rohani, roh yang rohani itulah yang akan dibangkitkan untuk beroleh hidup yang kekal. Amin. Kalau tidak rohani, tidak. Karena roh Anda yang rohani itu ingat saja Lazarus. Pada apa yang paling tepat di bangkuan Abraham. Nah, tapi saya tidak mengatakan seluruh orang yang mati harus di bangkuan Abraham, tidak. Tapi yang jelasnya kehidupan orang yang mati dalam Tuhan, dalam pertobatannya, dalam penyembahan roh dan kebenaran tidak akan pergi neraka. Amin. Tidak akan pergi neraka. Jadi jemaat Tuhan harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ayat 9. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Nah, lihat itu. Perintah Tuhan tidak berapa diikut. Amin. Yang penting dagingnya, kebiasaannya beribadah. Ya, yang sudah dulu dia nampak dalam gereja dulu begitu. Nah itu yang dilakukan. Langsung bicara pergerakan pekerjaan Bapak bisa membuat orang itu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Apa kamu mungkin tidak berkenan Tuhan kepada Tuhan? Memang dia berkenan tapi harus dari hati. Apa kamu berpersembahan tidak berkenan kepada Tuhan? Harus. Dia berkenan tapi harus dari hati. Apakah ibadah tidak berkenan kepada Tuhan? Memang berkenan tapi harus dari hati. Kalau tidak lihat itu aja. Amin. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri atau kebiasaan. Amin. Atau liturgi gereja atau peraturan gereja yang bukan lagi berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Renungkanlah. Banyak sudah kehidupan kita yang kita melayani di luar, tapi bukan tapi macam ada yang suka-suka saja bilang itu malaikat. Kemudian Tuhan kasih tahu kepada kita, saya bilang kamu dapat roh karena iman seorang hamba Tuhan. Amin. Renungkan itu, renungkan itu. Itulah kebenaran dia. Maka harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.
dan harus pertobatan itu dari harus pertobatan dari hati. 1 Korintus 15 ayat 44. Apa yang bilang sana? 1 Korintus 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Inilah tubuh alamiah. Ini. Dan tubuh rohania itu itulah roh. Ya, itulah kehidupan yang bertobat. Amin. Nah, itulah sembilan. Jadi, kalau hidup di dunia ini tidak bertobat, maka roh pun sengsara. Jadi, bila kebangkitan orang-orang mati pada akhir zaman, rohmu yang sengsara itu pasti tidak untuk sama sengsara, dua-dua yang sengsara menderita dalam api neraka. Amin. Karena ulahmu sendiri, perbuatanmu sendiri. Kasihan. Banyak roh-roh jauh-jauh menderita sengsara karena ulahnya sendiri. Jemaat Tuhan, tobat. Jangan tidak bersuka cita. Banyak orang tidak bersuka cita. Ya. Sekarang saya ingin saksikan kepada Anda sendiri. Anda pasti dapat cerdas kalau tidak habis saya cerdas di sini juga. Dan kemudian anak abang saya si Imelda musuh. Sebelumnya itu dia akan sembahyang di CRC. Dan tidak lama itu teman-teman, yang kali kamu sudah sebab tes itu lagi. Jadi waktu kami anak-anak sekolah di kampung ada pernyataan begitu meleleh begini, dia tidak datang dan doa. Macam dia tidak percaya itu anak saya itu berbeda. Sampai itu meleleh bisa bilang jangan diberi dari sana karena dikasih doa. Tidak Tuhan dia orang bisa doa, tapi dia tidak datang sampai ini. Amin. Tapi dia sudah pulang. Kemudian firman Tuhan begitu begini di dalam gereja. Macam darah muka dia, tidak cerita. Tidak suka cita. Tangan muka dia. Macam terang kegembiraan yang sepanjang kita alami yang bersuka cita anak perasaan Tuhan dalam diri kita. Tapi sudah beribadah. Sudah ada di gereja lain. Saat itu begini, dalam macam kalau memang mati tidak harapan. Nah lama itu. Tapi lama-lama itu saya jumpa saya begitu pada di gereja. Dan gereja itu di rumah. Saya bilang, saya tahu kalau saya jelas mereka, kau sudah sampaikan di mana-mana. Tapi harus kau tahu perbedaan dia, mesti kau rasa. Karena dia ini selalu cakap sama saja. Di sana pun sama, sana siasi pun sama juga Pak. Dia bilang, orang bilang sama juga, dia bilang. Itu, mula-mula dia cakap. Nah, sama juga Tuhan dia bilang. Itu di mulut dia cakap. Kita pun kadang-kadang cakap seperti itu kan, bodoh lah kamu. Saya tidak bodoh, kamu sudah tua, tidak paling bodoh. Sudah rasa hadirat Tuhan, masih lagi bilang, sana pun sama juga pasal. Sudah setan bilang, sini dapat api, tapi tidak juga percaya. Itu namanya bodoh. Very stupid person. Bilang bahasa Toraja. Bodoh itu. Tuhan kalau kita dapat ada api kau tidak bersemangat karena takut dagingmu karena koleksi, takut kelemahan karena koleksi. Ya, kan selalu orang begitu orang takut kelemahannya karena koleksi. Bila kelemahan dosa karena koreksi, kalau film atau karena koreksi dari malaikat, oleh Roh Kudus, dia malu sudah dia malah akan membuat untuk masa mulai tidak suka padahal betul. Tetap berulah orang Kristen seperti itu. Jadi bukan sama saja kayak dia bilang. Saya bilang, bukan sama saja. Tidak, saya bilang. Tidak sama, saya bilang. Tidak sama. Memang yang baca itu gereja, tempat ibadah, iya betul. Semua boleh memanggil Tuhan. Lihat itu Markus 7 ayat 9. Boleh memanggil Tuhan tapi keluar dari hati tidak guna. Amin. Macam mana sama ibadah? Kalau tidak ada larangan kau menyanyi lagu duniawi, kau begini, tidak ada larangan, kamu jangan sama. Sedang kita di sini tegas. Para pelayan dilarang nyanyi lagu duniawi. Para pelayan jangan titok. Amin. Dan macam-macam kuat larangannya. Jangan duniawi, jangan titok. Saya bilang sama dia tidak sama. Lama-lama
Dia kasih rendahkan hatinya. Ya, saya mau doa kau 1 kali lagi sebelah mereka. Kau terima atau tidak? 1 kali lagi sebelah. Kau mau atau tidak? Tapi di kali saya tidak kasih doa kau pas penyembuhan. Tapi memang saya tahu sudah yang memang itu Tuhan bagi dia peluang untuk hidup dan memperbaiki kesalahannya supaya dia berbalik dan diselamatkan. Dan ini pagi Tuhan pagi dia kok peluang kau masalah tidak bilang amin. Tapi ini kasih bilang saya kasih doa kau terima Tuhan Yesus. Pak, kalau kau mau sih bilang, mau dia bilang. Tapi harus dari hati. Nata harus dari hati. Mengakui Tuhan Yesus, percaya. Ya. Coba lihat dalam doa. Dan ampun segala dosa saya. Saya yakin sekali kalau sudah orang melanggar hukum minta ampun dan mati ini selamat ya. Itu rasa saya nangis saja. Jadi mau sebenarnya mau dibilang. Siapa yang berdoa terima Tuhan Yesus. Lihat, tidak bikin bodoh-bodoh kayak gitu. Tidak lain ya. Sudah kalau orang sembahyang, sudah memimpin puja di gereja sana, begini, sudah berkata-kata begini, tapi masih lagi saya buat terima Tuhan Yesus. Karena saya tahu itu sudah cara jalan yang dia boleh Tuhan yang ampuni dia dan dibersihkan semuanya. Nah, kamu di sini pun kalau kamu tidak berbeda, kamu sudah tahu atau tidak, mari saya buat terima kamu Tuhan Yesus doa. Kalau kamu mau mati sudah. Kalau sampai kalau tidak, perlu dia kamu. Serius ini cuma Tuhan. Sudah baik-baik ini. Jadi saya kasih banyak. Sudah saya kasih banyak. Bisa menangis. Lalu ibadah berikutnya dia senyum saja. Dalam saudara. Sampai dan kita tidur karena dia sudah 1 kali dah orang dulu. Senyum dia. Begini. Dia tidak saksi sudah. Bila apa? Bila saya bilang, dia tanya, saya nggak ingat cakap si orang dan bilang saya. Ya, saya nggak ingat dia bilang, jangan sedih lagi bilang, mesti semua cerita dia bilang. Dari itu sampai dia bilang orang sampai punya senyum sudah dia macam galak selalu kamu melihat macam mula-mula dia sebelum dari Maria Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya waktu ada anak saya datang di sana, saya tidak ikut orang dasar. Memang saya tahu sudah, tapi anak saya bilang Nirabani, waktu dia salam si Brenda, lama berdoa karena dia tanya itu kalau dia di mana. Aslinya ada balik, cepat. Cepat. Laju cepat. Ini mereka korban di sini. Sini. Maju. Ya, singkat jelas. Ya, singkat. Ya, kalau saya datang tuh terus salam dia. Begini ya salam dia. Sini pasti jelas. Contoh. Jadi ini sih salam dia. Begini. Sebegini dia kan. Sebegini. Dia salam dia duduk-dudukan. Sebegini. Saya bilang mesti kok semangat saya bilang dia. Gini saya. Kau ingat saya bilang dia. Sekarang saya bilang Tuhan sedang tempatkan kau sesuatu tempat yang khusus untuk kau, saya bilang dia. Dia bilang panas semua tangan kamu, saya salam dia bilang. Kamu saja panas tangan dia bilang. Yang kami masuk tuh saya, Pastor James, si Ibu Gembala sama si Nana. Dorong kamu semua panas tangan kamu dia bilang. Terus lama-lama saya salam dia begini kan. Saya sudah kasih tahu dia yang Tuhan sudah tempatkan dia khusus untuk dia. Saya bilang dia. Saya jawab dia, kita berjumpa juga kembali. Saya bilang dia, oh jangan risau. Saya masih risau dia begini. Kau ingat, jadi saya jawab sama mama si Pastor Jas. Jadi, kau pun Andi, saya bilang dia, jangan kamu takut usia tua. Suatu masa kita akan dikumpulkan kembali, saya bilang. Kita akan berjumpa juga semua. Saya jawab orang semua di sana, masa tuh ada si itu adik pastor lagi satu di sana, dorong semua di sana. Saya kasih tahu. Jadi salam-salam dia bunyikan. Terus, nah dia bilang, saya lepas saya cakap semua tuh, banyak lagi lah saya bilang itu saya bilang, yang isi penting dia. Jadi sekarang salam-salam begini kan. Terus, nah dia bilang, dia bilang, hilang sudah panas tangan kau, dia bilang. Nah sana saya tahu sudah. Sekali saya selesai cakap
oke, thank you Bos Ijaz. Sekali saya selesai sudah cakap tuh semua kan. Terus si Melda bilang, hilang sudah panas tangan kau. Saya tahu sudah. Oh, saya bilang, ya. Sejuk sudah dibilang tangan kau. Nah, saya tahu sudah di sana dia punya jawaban. Gitu saja. Tidak benar. Saya nampak, masa saya bilang Tuhan sedang tempatkan kau, saya bilang sebab saya nampak ada satu yang saya tidak tahu itu Tuhan Yesus atau malaikat bawa dia begini. Masa yang saya cakap dia itu, Tuhan sedang tempatkan kau satu tempat khusus untuk kau. Sebab saya nampak roh dia sedang begini, ada yang bawa dia. Dan saya tidak tahu itu Tuhan Yesus atau malaikat dan dia berjubah putih. Nah saya nampak si Melda pun berjubah putih sudah. Nah, tapi sana seperti macam bukan muka dia yang dibunuh ini. Situ sangat lain. Dan dia punya muka berisi-isi. Walaupun dia sehat, muka dia kan masuk juga kan. Tapi di sana saya nampak tidak begitu. Lain. Dia, ya betul. Begitu. Tidak sama. Jadi dia begini, dia kan dia bawa sudah. Nah itulah sama saja Tuhan sudah sediakan kau satu tempat. Oke, itu saja. Tuhan kasih habis. Kemudian ada lagi bilang, Mas semua yang anak saya cakap itu yang melakukan sendiri waktu yang meninggal. Dia gembira saja. Dia ingat ada tanda-tanda orang yang mayoritas tetap tersenyum gembira. Memang selamat. Amin. Kebaikan orang tidak seperti itu kalau mati. Tapi tanda-tanda orang yang selamat memang gembira. Amin. Sokongan sejarah melalui firman Tuhan ini karena ada keterlibatan dengan ini ayat 60 yang kita baca dengan roh dan kebenaran. Nah itu kami semua beberapa keluarga balik Pastor dan semualah datang di situ dan malam itu kami ada ibadah beberapa malam ibadah penghiburan. Di sana saya mendengar penjelasan mereka seperti apa yang si N ceritakan kepada saya dan hal itu kami tidak perjelaskan kepada itu keluarga supaya jangan dorang takut bila itu terjadi. Sebenarnya kami sudah tahu itu sewaktu kami salam-salam dengan dia sebab sebelum mereka balik di kampung itu selalu selepas kami ibadah hari Minggu kami mengunjung dia dan kami berdoa. Dan asal dia datang karena dia sudah tepukan di dalam hati dia yang setelah dia bawa dia berdoa terima Tuhan Yesus. Dan dulu pun dia buat abang dia seperti begitu banyak kali dia kasih terima Tuhan Yesus. Ya bukan itu, yang abang dia tua itu. Nah pada masa yang ibadah penghiburan saya ada tanya kepada mereka karena mereka menjaga dia, mereka tidak biarkan juga. Mereka kasih bersih dia, kasih dia makan. Tetapi pada malam itu Sabtu dia ada simptom-simptom sudah lain dia bilang. Tapi pernyataan itu doa yang waktu anak saya sini Ravani memang begitu. Dia bilang dia tunggu waktu sudah tuh. Sebab dia bilang sejuk sudah mau tangan. Jadi di dalam alam roh dia sudah nampak. Tapi kami tidak menegaskan itu pemberitahuan kepada mereka supaya jangan ada ketergangguan dan mereka tidak akan lari bersama dengan dia supaya itu malaikat bawa dia jangan menghalang begitu. Jadi kami tidak beritahu. Dan pada malam Sabtu itu dia sudah ada kelainan, ada darah sudah keluar di mulut dia, dorong bilang, tapi tidak berlawak. Dia bilang kasihan bisa plastik macam saya tengok ini saya punya muntah macam kicap bah mungkin yang saya makan. Dia bilang kicap nih, dia bilang, tapi sebenarnya darah. Dia bilang, kicap nih, dia senyum, dia bilang. Dia tidak pernah risau, sebab hari itu saya ada masuk dan bersama itu Ibu Pastor Joslon, kami berdoa 3 orang di dalam. Saya tanya dia, kenapa kau senyum saja? Jadi saya pun ikut senyum. Dia bilang, satu di dalam hati saya, dia bilang, masuk di dalam. Waktu dia bilang si orang, dia panggil dia orang nih panggilan dulu di kampung. Ini pastor di dalam kita. Dia
bawa dia di dalam doa pertama yang yakin dia bersama Tuhan Yesus. Dari sana yang dia bilang, jangan kau murung, jangan kau bersedih, kau sentiasa bersukacita dan semangat. Itu ya, simpan dia semangat saja saya ini, semangat saja dia bilang, disenyum saja dan muka dia tidak gelap, percaya saja dia walaupun badan dia semakin susut. Dan itu penyertaan yang dia tidak takut sama sekali, yang dia ada muntah saudara. Dia bilang, kicap nih, dia bilang, doknya cerita, dan kicap nih, dia bilang, ambillah, dia bilang itu tisu, saya lap-lap dulu, dia bilang. Tapi pada petang hari menjelang macam mau tengah hari sudah begitu jam 11 begitu dia bilang dia suruh tutup pintu. Dia bilang, saya tidak tahan itu cahaya, dia bilang, semakin kuat, dia bilang. Semakin kuat, dia bilang, silau mata saya, dia bilang, wah betulkah itu matahari, dia bilang. Saya tidak nampak sudah kamu, dia bilang. Gara-gara itu cahaya, dia bilang, tutup pintu, dia bilang. Dia bilang sudah tutup pintu, tapi itu cahaya, kenapa itu terang, dia bilang. Yang masuk lagi di bilik, tapi tembus juga itu cahaya. Sebenarnya mereka itu sudah ready mengapi dia, tapi dia sudah ada di sana, di samping, tapi dia orang belum masa dia yang Tuhan Yesus izinkan. Dia kasih izin dulu bersama-sama dengan dia orang. Jadi selesai ibadah hari Minggu tuh, hari Minggu, dorongnya ceritalah sama saya tidak di situ masa itu, dorong punya penerangan. Dia bilang ibadah dorong hari Minggu tidak panjang, bukan macam kita di sini mungkin 10 setengah itu selesai. Jadi dia orang berkumpul di rumah, dia orang doa-doa dia. Selepas itu dia orang sudah doa dia bilang, dia cakap lagi, dia bilang itu cahaya kan, dia bilang jangan kamu selalu buka itu pintu, dia bilang saya tidak tahan. Dia bilang silau tuh, sekarang saya tidak nampak sudah kamu, dia bilang. Sampai dia dia bilang dia pun pegang itu dinding dan dia orang tolong dia lah, tolong dia kasih duduk dia, kasih dia makan. Dia orang bilang tidak dapat sudah dia mau masuk. Dan dia cakap, dia bilang saya mau lihat sudahlah ini, dia bilang saya mau lihat sudah, dia bilang. Terus lepas itu dia bilang kamu tutup dulu itu apa, dia bilang saya tersilau sudah betul-betul, dia bilang. Jadi berganti si Korea dengan mama dia. Si Korea pergi tandas, dia bilang saya mesti kalau ke Jepang, dia bilang saya mau pergi tandas dulu, dia bilang. Kemudian dia dulu di sini, dia bilang. Sekali dia balik sudah dia drop di bawah, dan di situ keluar sudah tidak ada di mulut dia. Sebab mungkin mama dia pergi dapur, sebab itu dia bilang saya ambil masak 1 menit 2 menit sudah kasih tinggal dia bilang. Sekali saya datang sudah dia jatuh, dia bilang. Jadi sudah malaikat bawa dia seperti apa yang anak saya Nerabani cakap itu. Dia pegang pimpin tangannya dan bawa keluar itu pintu, begitu. Dan macam mana dia jatuh, saya minta penerangan orang, jatuhkah dia di sana terpeluk begitu? Ya, dia bilang sama itu darah keluar. Dan kalau tidak oksigen sudah memang itu darah dalam badan kita akan keluar. Sebab nafas itu roh sudah keluar. Jadi begitulah apa yang dinubuatkan itulah yang berlaku. Kisah Rasul 16 ayat 27. Coba ayat terakhir kita. Kisah para Rasul 27. Ayat 16. Kisah para Rasul 16. Ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Dia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Sesudah orang percaya perlu diajar dengan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan bilang artinya mengajar firman Tuhan. Amin. Itulah sebabnya perlu diajar. Jangan percaya saja, tapi tidak diajar firman Tuhan, dia tidak tahu apa dia percaya. Amin. Kebanyakan seperti itu sekarang. Asal kau percaya selamat, asal kau percaya. Memang Yesus menjawab asal kau percaya selamat, tapi dia ajar dengan firman Tuhan. Amin. Lalu mereka
memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Jadi nah itulah Tuhan kasih Yosua. Selamat. Dia gembira. Dan kenapa kepala penjara itu gembira? Karena seisi rumahnya selamat. Nah, kalau kau bilang kau sudah bertobat, kalau kau bilang percaya kepada Tuhan, tapi apapun yang membuat dalam kerja kau murung, kamu tidak bersesuai, takut soal pemberian sudah kau hitung semua, kau kira semua, kau jangan dulu kau harap kau selamat. Orang yang tidak bertobat pun boleh buat seperti itu. Bahkan orang yang kaya yang tidak bertobat pun lagi banyak yang memberi korban. Amin. Kalau Tuhan gerakkan hati mereka. Makanya saya bilang, tanda-tanda orang ada harapan sama itu gembira, sukacita. Nah itulah kehidupan dia sudah meninggal. Amin. Sebab itulah senantiasa bersukacita. Kita itu mana? Kadang-kadang kita kehilangan sukacita dari Tuhan. Bila pikir begini masalah, pikir begini, mana ada sukacita lagi? Sampai meninggal yang ada meleleh di sini air mata di bibir karena betul-betul menunjukkan kasih sayang kepada anak, kepada suami, kepada orang lain, orang tua. Dan orang pikir kau sudah betul-betul Kristen karena kau memiliki itu air mata. Orang Kristen yang ada harapan bukan seperti itu. Amin. Apakah salah kalau Anda berduka? Memang tidak salah. Karena tanda engkau sedang berkabung. Tapi jangan sampai hidup rohanimu tidak memberkati dan tidak menunjuk di muka umum yang sudah sekian lama menyaksikan engkau sering datang ke gereja untuk beribadah. Jangan sampai kau tidak perubahan. Amin. Itulah sebabnya orang yang Kristen, orang Kristen mati itu hidup itu Kristus, mati bukan Tuhan. Saya lihat Westmin Daniel, ibu dia meninggal belum berapa lama tahun lalu itu. Ibu dia meninggal. Semua orang datang ke hormat begitu. Tiada dikatakan mereka sudah siap. Memang kalau begitu untuk Tuhan. Kalau kebanyakan kita ini kalau meninggal terampuk sedih sama betul. Padahal masih dipikir begini. Ada Tuhan. Amin. Apa kamu sebut? Ada Tuhan. Ada Tuhan. Coba betul-betul kuat. Ada Tuhan bilang. Coba betul. Ayo. Ada Tuhan. Cepat. Sudah diajar berdoa kuat-kuat, kenapa tidak boleh sebut itu? Cakap, ada tuh. Coba kau, kawan, berdiri. Cakap, ada Tuhan bilang. Ada Tuhan. Iya, itu. Kamu sudah ada lagi yang setiap jam 2 hari Minggu ada berdoa kuat suara. Nah, mana itu? Siapa itu? Amin. Amin. Mana Almina? Kau cakap, ada Tuhan bilang. Wah, ada Tuhan. Ada Tuhan. Ya. Keyakinan betul ada Tuhan Yesus. Amin. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Iya, reaksi. Si Jela sudah jalan cakap. Jela kembali Jela. Kau cakap ada Tuhan bilang. Ada Tuhan. Kasih terbang itu sarung, kasih terbang. Jangan lambat. Disebut ada Tuhan juga. Kalau mau takut. Kurang bagus nggak itu? Amin. Bisa kaya lah sebab ya kita sama kita sekarang Pak. Coba kita bisa kaya. Baca kuat. Ada Tuhan bilang. Ada Tuhan. Iya.
Memang ada Tuhan. Saya nih sih kau. Patrick sih kau. Lihat tangan sama dia. Sini kau sini. Lihat sini kau. Sebelah sini, sebelah kanan. Ya. Saat berhenti nggak? Kerja. Kau cakap, kuat-kuat ya. Tuhan Yesus hidup bilang. Cakap kuat. Oke, cakap. Tuhan Yesus hidup. Ya. Ya, raya. Ya. Kamu sini yang bagi sini, kasih begini tangan. Kasih begini. Tahu semua. Kasih begini tangan. Cepat. Ingat, jangan lupa ada Tuhan ah. Ada Tuhan. Satu ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Lenti mati. Mania. Lenti Matalah. Gitu. Coba sini, Bapak. Coba. Ada Tuhan Yesus bilang. Cakap kuat. Ada Tuhan Yesus bilang. Ya, serius. Ada Tuhan Yesus. Tapi ya serius Tuhan. Si Mulis tuh kalau kayu dia sama ada Tuhan Yesus. Kau tahu nggak? Kalau orang yang betul-betul mau rapat mau Tuhan kan, karena beristri satu Tuhan terus sudah lari depan mau. Tiada yang macam ibu yang begini. Tiada. Ini kamu ubah. Kalau kamu betul-betul percaya Tuhan baru mau berubah, ini yang diubah. Ya. Ingat, mesti betul-betul mau. Kalau kau tidak mau berubah, ini yang mesti itu betul-betul mau. Mesti betul-betul. Begitu. Jangan tidak percaya. Lihat. Tubuh badan kita sekarang kalau tidak rohani, itu roh kita pun secara tidak rohani. Masuk neraka. Ingat orang kaya adalah Zakheus, Lazarus. Amin. Orang kaya adalah Lazarus. Lihat itu. Dia orang kaya tidak rohani, ada duit tapi tidak rohani. Amin, tidak rohani. Oh jangan dia bagaimana? Mau itu harus rohani. Ingat ah, ingat. 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 Next sekali. Apa bilang tuh dokter di si apa bilang ini? Pada bilang. Ah, Hari Senin. hari Senin. Terus apa lagi dia cakap? Puasnya saya bisa ada dia sampai yang apa dia bilang? Itu baby untuk cukup bulan. Baru boleh kasih. Kasih apa? Bukan di mana dia sekarang di klinik kan? Di rumah. Nah itu sama tanya. Ada apa dia datang sampai ya? Apa dia cakap? Dokter cakap. Dia boleh jalanan jauh. Dia boleh jalan jauh. Kalau dia turun di rumah naik kereta sampai di sini naik Sakit. sakit kah? Kenapa sakit? Itulah.
Saya kasih tahu kalau selama ibu itu mengandung itu anak tidak juga ke gereja. Kamu tidak lawan dengan iman. Nanti dia lahir pun dia tidak masuk tidak suka sendiri. Anak-anak pangan dari kehidupan seorang ibu. Jadi walaupun bilang jangan-jangan kau bilang nah, maka itu malaikat cakap itu perlu beriman. Sehingga kamu kalau lagi ada iman di sini, kamu mau sembahyang, tapi apa kamu mengimani firman Tuhan yang kamu dengar? Apa kamu berdoa di rumah? Nah, ini saya kasih tahu saja. Saat Tuhan bilang kepada Manoah dan istrinya, sejak dari Noah, Simpson itu nazir Allah. Jangan kau minum minuman keras, jangan kau begini yang tidak boleh. Bermakna kalau selama hidup itu Manoah dan istrinya itu buat apa yang Tuhan suruh, maka anak itu lahirnya nanti bagus. Jadi di situ kita lihat bahwa ada pengaruh. Ada pengaruh. Itulah saya tanya. Nah di sini lihat iman kamu itu tidak menantang itu pekerjaan-pekerjaan yang coba mengganggu kehidupan kamu. Nanti akan datang lain lagi, kamu tidak boleh kasih kalau tidak belajar beriman dari sekarang. Jadi kau belajarlah. Belajar beriman, tapi saya tidak baik bisa terhalang dari sembahyang saya. Ini Allah berkat ini. Masih berdiri lagi ya. Dalam nama Yesus. Jangan sekarang ini. Terbiasa kurang. Berdiri lagi. Dalam nama Tuhan. Ingat, si Mimi belum lahir anak, lahir sudah lahir anak. Jangan mengasihi anak lebih daripada Tuhan dalam berfirman Tuhan. Karena tidak layak bagi kerajaan surga. Gara-gara anak kau tidak bisa sembahyang, itu namanya imanmu sudah lihat di situ yang tidak ada kekokohannya untuk mencari Tuhan. Dan biasa seperti itu kamu orang Kristen di sini. Itulah kamu diajar beriman dari awal. Apa kamu diarti firman Tuhan atau mendengar saja tapi tidak mau buat? Semua selalu saya katakan, semua dilakukan dalam kejujuran dan kebenaran. Banyak kali saya cakap sama kamu berkorban, kamu memberi, kalau saya bilang harus dari hati iman. Kalau saya tidak mengajar jemaah yang betul-betul punya, baguslah tidak memberi. Saya tidak kasih tahu, itu tipu. Ini sekali-kali saya cakap. Kenapa saya buat seperti itu? Supaya kamu pun merasa itu berkat Tuhan yang sebenarnya Tuhan janjikan. Amin. Kamu butuh merasa itu berkat. Jadi jangan ragu-ragu. Baik kalau jangan dia betul itu. Bagus itu bisa itu orang baru dia sampai ini bagus ini biasa. Yes, pegang itu.
Masih Pak. Paano sa bakit ba orang pandai? Mana? Ini kah yang kau apa? Coba kau pegang. Kau perlu. Siapa yang itu tadi si Anda itu? Yang saya suruh cakap tadi itu. Siapa itu? Hah? Sendiri ya? Oh, kamu sendiri. Ayo saja, kamu cakap kuat kalau tidak kasih tahu Tuhan Yesus. Saya minta maaf Tuhan Yesus bilang. Tadi kau bilang cakap aja. Macam itu Roh Kudus menuntun saya. Kasih tahu Tuhan Yesus. Saya minta maaf Tuhan Yesus bilang. Cakap itu saja. Jangan yang cakap itu bahaya. Saya minta maaf sama Yesus. Kamu tahu pak, semua yang seperti itu, sahabat yang aliran orang sudah di saya. Itulah sebabnya kenapa begitu. Makanya mesti siap itu. Mesti pasangan itu lebih mana. Ingat, ada zaman siapa yang sekarang semua apa saja berupa orang itu adalah semua. Dan mesti iman kau di sini ya, mesti duduk di sini. Sini, lihat kita sini. Sudah. Mari. Dai. Jai. Saya kasih tahu dia saja. Sini, mesti dia. Mesti aku perintahkan itu. Itu berdiri itu. Mesti aku perintahkan. Aku di sini. Ya, rata maaf. Dilihat. Rana maaf. Matias. Lihat. Kau pegang tangan dia, Ding. Kau pegang tangan dia. Pegang, cepat. Nah, mengalir semua kau itu. Nah, sini. Sini. Nah, itu. Sini. Sini itu, lihat itu. Sini. Sini itu orang bantuan sini. Nah, sini. Ah, sini. Sini kalau mau. Otak kau kan sini. Sini. Sini.
Atin sini. Cepat dong. Sini. Kalau ada waktu langsung dapat tambah. Kamu sih terbuka untuk firman Tuhan, ha? Masing-masing di sini. Sini. Orang-orang nggak dia lain-lain, tapi jangan sampai kita kasih kali itu seperti di sini. Karena walaupun dia begitu dia terbuka, itu Roh Kudus sudah bekerja kalau dia terbuka. Orang mungkin pengertiannya tidak sama, tapi dia terbuka. Dan keterbukaan itu membentuk pemikirannya baru. Nah itu saya bilang, karena Roh Kudus yang mengerjakan. Maka hati-hati itulah. Apabila firman Tuhan itu hari ini kita semua banyak anggota tapi satu tubuh. Ada anggota yang berfungsi betul seperti tangan, tapi ada yang kukus saja, ada yang hidung saja, yang ada tai di hidung itu. Tapi dikatakan anggota tuh, nah begitulah keadaan orang itu, amin. Yang orang anggap itu yang masih tidak boleh, tapi ingat, kamu mesti menerima semuanya. Tuhan itu lain kalau dia mengubah orang, tahu? Dia itu lain. Kami siap dengan Petrus. Kalau Tuhan mengubah Tuhan, kasih begini kau punya jengkol, memang begini bilang, kamu ini. Memang gini. Atau masih nak. Satu kali kita ambil kawar, sampai mana-mana begitu lihat itu. Masih di rumah sebelah sini. Ah, itu rasa tidak. Kau rasa ada anak di dia. Amin. Mesti ingat itu. Mesti ingat. Betul. Kita betul. Durang ingat ya, sebelah saya bilang, ingat betul sama itu. Ya kan? Durang ingat kan? Sampai nanti ada aliran Pak. Kalau ada sama kuat itu saya tidak tahu sama kuat. Di viata, miata, niata, eviati, niata, evata, niata, mineti, niata. Coba kamu juga. Katakan Bu, makin awal dari mohon sama sembahyang Bu. Semenjak kau kena doa, macam mana kau rasa kau sembahyang? Bagus kan kau macam mana? Bagus kan? Jangan ikut pemimpin bapak yang dia sembahyang. Dia kasih mainan jadul, dia kasih bohong. Beda dia. Tapi kau harus jadi berkata, katakan Bu. Sudah silang berapa kali nanti dan bilang orang mau.
malaikat. Oi. Masa bisa selain dia bilang, nah itulah itu orang tangkap dia lain-lain. Dia itulah itu. Tapi Tuhan pahamkan itu kelemahan seseorang. Tapi dia masuk juga itu apa? Karena kalau lama kamu Tuhan berkati lawan.